Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian yang berbahagia, untuk pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini ya secara berdiri atau adanya itu karena berbagai macam peristiwa atau konflik. Jadi peralihan dari empat khalifah atau yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib masih menjadi khalifah, ini terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang bermuara pada penuntutan Bani Umayyah ya terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan, itu khalifah yang ketiga seperti itu. Nah, ketika pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah ini waktu itu dia sebagai gubernur ya, sebagai gubernur di Kufah, itu yang diangkat oleh Ali seperti itu. Nah, mereka menuntut Ali bin Abi Thalib karena tidak menghakimi orang yang telah membunuh Utsman bin Affan seperti itu. Nah, mereka menuntut itu. Maka terjadilah konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Muawiyah ini adalah anak dari Abu Sufyan. Nah, kita ketahui Abu Sufyan ini adalah salah satu pemuka Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Tapi ketika Fathu Mekah pada tahun 80 Hijriah, ketika Mekah ditaklukkan, maka Abu Sufyan bersama Muawiyah pada waktu itu berusia umur 23 tahun. Nah, memeluk Islam seperti itu. Nah, istri Abu Sufyan yang kita kenal dengan Hindun, inilah yang memakan hati paman Nabi yaitu Hamzah seperti itu. Jadi dia yang mencari penombak jitu, kemudian membunuh Hamzah, kemudian memakan ininya. Karena apa? Hindun marah karena anaknya terbunuh pada perang dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi ini konflik terjadi seperti itu ini. Nah, ketika konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang dituntut adalah menuntut siapa pembunuh Utsman bin Affan seperti itu. Nah, terjadilah perang Siffin. Nanti bisa Anda baca ya, ada perang Siffin di sana. Kemudian sebenarnya pada perang Siffin ini Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah memenangi peperangan seperti itu. Sudah memenangi ya peperangan waktu itu. Namun karena kelicikan dari Muawiyah ini, maka ditusuklah Al-Qur'an, kemudian diangkat pada perang itu. Inilah hukum kita harus kembali kepada Al-Qur'an seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu Muawiyah sudah hampir kalah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, melihat taktik ini, sebenarnya Ali tidak setuju perang dihentikan, karena ini siasat Muawiyah karena hampir kalah. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan ketika pada perang Siffin terjadi. Maka muncullah harus ketika ada tahkim tadi ya, maka terjadilah perundingan. Sebenarnya Ali tidak setuju, sehingga dari mengangkat ini tadi, pasukan Ali bin Abi Thalib terbelah. Ada yang masih tetap memerangi, ada yang tidak seperti itu. Karena mereka kita ini sesama umat Islam seperti itu, karena sudah mengangkat Al-Qur'an seperti itu. Nah, peristiwa tahkim itu mengutus 2 orang ya, untuk melakukan ini arbitrase atau perundingan
kalau Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini sebenarnya dulu adalah gubernur pada masa khalifah di Mesir. Kemudian Muawiyah mengangkat Amr bin As. Amr bin As ini pada masa Umar bin Khattab juga sebagai gubernur dan dipecat oleh Utsman bin Affan seperti itu. Oleh Umar bin Khattab seperti itu. Nah, terjadi perundingan ini. Nah, pada perundingan ini, sebelum naik perundingan mereka berdua sepakat bahwa kita untuk kekhalifahan kita serahkan kepada kaum muslimin. Tapi ya, ketika Abu Musa naik dulu dan menyatakan bahwa Ali dan Muawiyah itu tidak dianggap sebagai khalifah, tapi pada utusan Amr bin As melakukan pelanggaran seperti itu. Dia menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, ini terjadi masalah. Ya, terjadi konflik konflik secara politik, ya. Konflik yang terjadi peralihan kekhalifahan. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengakui, pengikut Ali bin Abi Thalib tidak mengakui Muawiyah sebagai sebagai khalifah seperti itu. Nah, dalam perjalanannya orang-orang yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, mereka menamakan diri dengan Khawarij seperti itu. Nah, terjadi arbitrase ini atau tahkim ini, mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As sebagai orang yang pendosa besar dan mereka harus dibunuh seperti itu. Maka terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya, ketika saat Ali bin Abi Thalib melakukan sholat subuh dan Ali bin Abi Thalib terbunuh. Dari sanalah baru naik Bani Umayyah sebagai khalifah, ya, merebut kekhalifahan secara sah dari 4 khalifah seperti itu. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljan. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljan. Ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib pada saat sholat subuh, ya, di Masjid Kufah seperti itu. Nah, sedangkan Bara bin Abdillah At-Tamimi berhasil menikam juga Muawiyah, tetapi hanya terluka dan tidak membahayakan. Nah, kemudian Amr bin Abu Bakar At-Tamimi tidak berhasil menikam Amr karena sakit, tidak keluar dan waktu sholat subuh seperti itu. Nah, inilah peristiwa yang terjadi, ya, ketika pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi seperti itu. Nah, kembalilah, ya, baru kita beralih kepada sejarah Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah ini terbagi menjadi 2. Daulah Bani Umayyah satu itu di Syria, yang satu itu ada di Syria. Kemudian, ya, Daulah Bani Umayyah yang kedua ini ada di Spanyol. Nah, ini silakan nanti Anda baca sejarah Daulah Bani Umayyah ini, masa pembentukan pemerintahannya, kemudian pertumbuhan pemerintahannya, kemudian mereka berhasil mencapai masa kejayaannya atau masa kepuncakannya, dan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Bani Umayyah. Kemudian setelah itu Bani Umayyah mengalami kemunduran pemerintahan oleh beberapa sebab. Silakan nanti ada baca di bukunya
yang sudah saya share e-book itu di halaman 129. Kemudian sejarah Daulah Bani Umayyah yang kedua itu di Spanyol, itu bisa Anda lihat nanti ketika Spanyol ditaklukkan dan kekhalifahan beralih ke sana seperti itu. Sehingga banyak sekali kemajuan perkembangan keilmu pengetahuan. Nah, disinilah ada sentuhan ya budaya Arab dengan budaya Barat seperti itu. Nah, ini silakan Anda baca, ada faktor-faktor kemajuannya. Faktornya diantara adalah kegirahan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan seperti itu, dan budaya literasi yang ditumbuh kembangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa-masa awal ini menjadi modal utama bagi kaum muslimin ya, umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi ini awal ya, budaya tulis menulis dan budaya membaca itu sudah digalakkan pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika bersentuhan dengan budaya lain, umat Islam sudah siap, dan berbekal dengan Al-Quran maka ilmu pengetahuan semakin berkembang seperti itu. Jadi ilmu-ilmu dunia Barat itu diambil oleh umat Islam, dipelajari oleh umat Islam seperti itu. Sehingga ketika di dunia Barat mengalami kemandekan baik dalam filsafat dan ilmu pengetahuan ya, dengan terbunuhnya Galileo sebagai sebuah kemandekan oleh pihak gereja, bahwa mengatakan bahwa bumi ini tidak bulat, tapi menurut teori Galileo itu bumi itu bulat berdasarkan pegas seperti itu yang diinikan, sehingga dunia Barat mengalami kemandekan untuk berpikir dan sebagainya. Kemudian ini diambil alih oleh umat Islam seperti itu, di mana umat Islam sudah belajar bahasa Yunani, bahasa Latin dan lain sebagainya. Mereka belajar ini sehingga terjadilah penerjemahan buku di masa Umayyah, terutama di Spanyol, sehingga umat Islam bisa menguasai ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Barat ke dalam bahasa Arab dan lain sebagainya seperti itu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Silakan nanti Anda baca sejarah Daulah Umayyah kedua di Spanyol. Ini sangat dramatis sekali seperti itu. Tidak bisa Bapak jelaskan di sini karena terlalu panjang seperti itu. Silakan Anda lihat faktor-faktor perkembangannya, faktor-faktor kemajuannya sampai mereka mencapai puncak kejayaan kekhalifahan mereka seperti itu. Demikian untuk pertemuan ke-7 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.